Berjumpa lagi dengan Miss Fitra. Hari ini teman-teman kita akan belajar gimana sih cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu ketika kita bikin kalimat kan paling enggak ada subjek ya, predikat atau predikat, kemudian nanti ada objek ya atau keterangan nanti ya. Nah, kalau di bahasa Inggris sebenarnya simple aja sih, cukup ada subjek dan verb saja. Cuman kita kenalan dulu karena ada dua jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang itu nggak ada di bahasa Indonesia, ya kan? Sekarang kita lihat di sini ada yang namanya kalimat verbal, itu tersusun dari sebuah aktivitas atau kata kerja yang asli. Jadi misalkan apa? Misalkan saya makan, saya tidur, kamu belajar, kamu menyetir. Di sini ya, kamu sedang berenang dan lain sebagainya ya. Itu adalah kalimat verbal. Nanti teman-teman bisa saja menggunakan misalkan I study. Kalau pakai continuous misalkan I am studying ya, pakai verb ing. Nanti bisa dilihat di YouTube Kingdom yang sebelumnya, di video yang sebelumnya. Atau misalkan saya sudah makan misalkan saja, atau saya sudah belajar. I have studied. Nah, seperti itu. Jadi ikut rumusnya saja. Tapi kalau verbal itu pokoknya dia ada kata kerja aslinya deh. Nah, makan, tidur, bekerja, berdoa, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat nominal dalam bahasa Inggris itu terdiri dalam tiga hal ini. Jadi dia terdiri dari adjective, noun, sama adverb. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kita sering banget misalkan mengatakan aku lapar, aku cantik, atau misalkan kamu ganteng dan lain sebagainya. Kan langsung saja ya. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa tiba-tiba kita bilang I pretty atau I hungry, nggak bisa. Jadi harus dikasih auxiliaries-nya dulu ya. Jadi karena kalimat nominal itu nanti dia terdiri dari adjective atau kata sifat, kemudian ada noun atau kata benda, kemudian ada adverb atau kata keterangan. Kita lihat di sini adjective, misalkan kan adjective kan kata sifat ya. Misalkan aku cantik, jadi nggak boleh I pretty atau I beautiful, tapi harus dikasih auxiliaries. I am pretty, you are pretty. Nah gitu ya, we are pretty girls, misalnya gitu. Atau kalau misalkan noun, ya nggak bisa juga, kamu dokter ya, nggak bisa kamu bilang langsung you doctor. Nggak bisa, you nurse, nggak boleh, tapi harus ada auxiliaries-nya. You are a doctor. Nah gitu, atau I am a doctor. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir misalkan adverb. Adverb ini kata keterangan ya. Juga sama, dia harus dikasih auxiliaries-nya juga. Kebetulan contohnya di sini adalah Justin Bieber. Berarti Justin Bieber is here. You are here. I am here. We are together. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu adalah sekilas. Jadi gimana caranya membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Pilih apakah kalimat verbal ataukah kalimat nominal.